Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di musola yang kita cintai ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah SWT kelak pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya. Tema kita mengenal sifat-sifat Ahlul Kitab. Salah satu tujuan daripada kita belajar, khususnya belajar dari sumber ilmu yaitu Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan banyak informasi yang dengan informasi itu kita dapat mengetahui segala hal, baik itu yang menyangkut masalah dunia, terlebih masalah akhirat. Untuk itu melalui kajian ini diharapkan kita bisa menambah semangat kita dalam mengenal Al-Quran. Kemarin kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi malam ini kita lanjutkan pada surah Al-Baqarah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah ta'muru kalian menyeru, mengajak, menyuruh
mengkampanyekan. Yang dimaksud di sini adalah Bani Israel, dedengkotnya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Atakmuruna, kenapa, apakah kalian menyuruh an-nasa manusia? Menyuruh apa? Bil birri, yaitu melakukan kebaikan. Albir ini adalah kebaikan yang merupakan tingkat tinggi. Jadi yang namanya baik itu banyak. Ada khair, ya. Kemudian ada ma'ruf, ada albir, ya. Kemudian ada soleh. Jadi tingkatan-tingkatan kebaikan di dalam Al-Quran, di sini Allah ketengahkan albir. Atakmurunan nasa bil bir. Allah seakan bertanya kepada Bani Israel, dalam hal ini adalah ahlul kitab, kenapa kalian menyuruh, mengajak manusia untuk berbuat baik? Watan sauna, wadan tan sauna, sementara kalian, wahai Bani Israel, dalam kurung ahlul kitab, melupakan diri kalian sendiri. Anfusakum, diri kalian sendiri. Wa antum tatslunal kitab, dan sementara kalian membaca Alkitab. Di sini dimaksud adalah Taurat untuk Yahudi, Injil untuk Nasrani. Jadi pertanyaan Allah ini melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada mereka. Persis seperti apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Wa antum tajlunal kitab, sementara kalian itu pernah diberi Alkitab. Kalian pernah menjadikan Alkitab itu sebagai landasan sumber hukum dalam penerapan hukum-hukum di muka bumi ketika itu. Dan di dalam Alkitab itu, baik Taurat maupun Injil, maka ajarannya adalah lengkap, walaupun tidak selengkap Al-Quran. Lalu Allah SWT menutup firman-Nya, afala ta'qilun. Apakah famaka la tidak ta'qiluna, kalian menggunakan akal. Mengapa kamu itu tidak berpikir? Ya. Jadi seakan Allah mengajak dialog kepada kita bahwa salah satu sifat Yahudi dan Nasrani, dalam hal ini adalah ahlul kitab, adalah suka mengajak-ajak berbuat baik sementara mereka tidak melakukannya. Mulai sejak ayat ini diturunkan sampai kiamat tidak bisa diubah. Kondisi ahlul kitab selamanya seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita di dalam surah Al-Bayyinah ayat 1. Ya, Al-Bayyinah surat 98 ayatnya ayat 8. Nah, pada ayat 1 Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita dalam sebuah pernyataan di mana orang-orang ahlul kitab dari kalangan bangsa Yahudi dan Nasrani pernah sepakat bahkan berjanji, ya, akan komitmen manakala Nabi terakhir nanti datang, ya, dengan membawa bukti-bukti yang nyata sesuai dengan yang tercantum di dalam Alkitab, Taurat dan Injil, maka mereka ahlul kitab akan mengikutinya. Mereka akan beriman kepadanya. Tetapi ternyata setelah Rasulullah SAW datang, benar Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka, kebanyakan mereka menolak. Ini jadi kita mesti tahu. Jadi kalau kita berdakwah,
kepada mereka, kemudian mereka menolak, itu sudah sejak zaman dulu. Apalagi yang berdakwah umatnya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri ketika menyampaikan kepada mereka, mereka menolak. Namun demikian, kita bisa mengambil satu ilmu, bahwa dengan kita mengetahui sifat-sifat orang ahlul kitab, kita bisa mengambil strategi, gitu ya. Nah, makanya di sini dalam ayat ini, ayat 1 dari surah Al-Bayyinah ini, Allah memberitahu kepada kita tentang sifat buruk bagi orang yang ahlul kitab tadi. Tapi ahlul kitab di sini adalah dari kalangan yang kafir dan musyrik. Nah, jadi orang ahlul kitab, orang yang pernah dikasih kitab, itu ada yang kafir dan ada yang musyrik. Yang musyrik mana? Yang musyrik itu kebanyakan yang di Mekah, ya, kemudian sebagian juga yang di Madinah. Tapi kebanyakan dari mereka kafir, baik di Mekah maupun Madinah. Ketika Rasulullah diutus, itu kebanyakan mereka kafir, ya. Makanya pernyataan Allah nanti di dalam ayat yang ke-6 itu, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, gitu. Jadi Allah SWT menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Nah, itu pernyataannya seperti itu. Kenapa ini dinyatakan? Untuk memberitahu kepada kita akibat buruk yang menimpa kepada ahlul kitab yang kafir dan musyrik. Ya, apa yang mereka dapatkan? Fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Allah letakkan di neraka. Sampai kapan? Selama-lamanya. Nah, itu balasan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian tidak cukup itu saja, tetapi Allah memberikan gelar-gelar kepada mereka. Apa gelar yang Allah berikan kepada mereka? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah orang-orang yang seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk penjelmaan, seburuk-buruk manusia yang Allah ciptakan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mendapatkan gelar syarrul bariyah dan mendapatkan neraka, dakhalan nar bi ghairi hisab, masuk neraka tanpa hisab, cukup menjadi orang kafir, cukup menjadi orang musyrik, nggak usah beriman saja. Tapi kira-kira kalau dakwah begitu mungkin ramai ya. Ayo saudara-saudara, kita beramal untuk masuk neraka tanpa hisab, itu mungkin ramai. Apalagi didakwahkan, enggak didakwahkan aja berduyun-duyun, ya kan? Tapi kalau saudara-saudara, mari kita belajar Al-Quran, sepi, walaupun enggak bayar. Tapi kalau ada pengumuman akan diadakan pertunjukan sepak bola melawan ini dan itu, tiketnya 100.000, rame, desak-desakan sampai matian. Iya, ya gitu. Karena sesuatu yang tidak ada jaminan itu ya seperti itulah ya. Nah, tapi alhamdulillah kita ini termasuk yang dipilih Allah. Saya yakin yang hadir di sini ini memang manusia terpilih, ya. Karena kalau Allah tidak memilih, tempat kita nggak di sini. Mungkin di tempat lain yang rame-rame gitu ya, walaupun tidak menjanjikan. Tapi Allah memilih kita pada saat ini, kita ditempatkan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini nanti jadi amal ibadah kita lakukan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada siapa saja
Kalau ingin masuk neraka tanpa hisab begini loh, gitu ya. Gitu ya. Nah. Kemudian Allah memberitahu kepada kita, ini kalau dalam Ma'rifatul Quran ini disebut dengan perbandingan ayat, supaya kita bisa membandingkan antara yang satu dengan yang lain, ya, sehingga kita nanti bisa memilih. Ayat yang ketujuh, innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di mana ini nanti Allah letakkan? Di surga. Nanti penjelasannya ayat 8. Apa surganya? Surga Adn. Berapa lama di sana? Selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Lalu apa surganya? Lalu apa balasan dari Allah? Ya surga tadi. Sesungguhnya surga itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Liman khosya rabbah. Jadi surga itu diberikan kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Takut di sini maksudnya beda dengan takut dengan makhluk. Kalau takut dengan makhluk, misalnya harimau, lion, semut, ular, itu kita menghindar. Tapi kalau takut kita kepada Allah, justru kita mendekat. Terus gelar yang Allah berikan apa? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik penjelmaan. Jadi alhamdulillah kalau kita ini mampu dan bisa membandingkan antara ayat 6 dan ayat 7, kemudian balasan apa yang Allah berikan kepada orang kafir dan musyrik, ya, dari kalangan ahlul kitab, dan yang diberikan kepada orang yang beriman yang menerima dakwahnya Rasul dari kalangan ahlul kitab, ya, maka kita bisa mengetahui, oh ternyata kalau yang beriman kemudian diwujudkan dengan amal soleh, mereka akan mendapatkan surga. Gelar yang diberikan Allah ternyata khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Nah, kalau kita sudah pahami, maka tentu kita akan memilih ayat yang ketujuh, menjadikan diri kita sebagai orang yang beriman. Walaupun kadang-kadang iman kita naik turun seperti angin, seperti gelombang, seperti pasang surut begitu ya, tapi tidak apa-apa, malah bagus itu ya. Jadi kalau naik turun itu malah bagus ya. Naik pada saat kita taat kepada Allah, turun pada saat kita putus asa, gitu kan, kita sering putus asa ya, walaupun dilarang ya. Tapi dengan kita melihat ayat ini, insya Allah kita akan bisa sedikit demi sedikit itu meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadi kita punya harapan bahwa dengan beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, Allah akan berikan surga kepada kita, dan kita diberikan khairul bariyah sebagai penghormatan, penghargaan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Kemudian yang selanjutnya, untuk mengetahui sifat-sifat orang ahlul kitab. Tadi yang kedua ya. Yang ketiga, nanti Bapak Ibu sambil di rumah buka surah Al-Baqarah ayat 120. Surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 120, Allah SWT menyatakan, walan tardo angkal yahudu wan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan pernah rela, sekali-kali tidak akan pernah ridho kepada kita orang yang beriman ini.
Walaupun kalau bertemu sepertinya senyumnya manis, tapi di belakangnya beda. Jadi mereka itu ya, kalau bertemu kita itu sepertinya manis muka, ya. Bahkan menawarkan sesuatu untuk kita, ya. Tetapi ternyata di balik itu dia punya maksud yang lain. Jadi kebaikan yang mereka tampakkan di hadapan kaum muslimin itu tidak setulus dari apa yang mereka tampakkan. Kenapa? Karena memang Allah SWT memberitahu kepada kita. Nah, kalau sekiranya kita itu tidak membaca ayat ini, kita nggak tahu. Dikira ya baik benar, ternyata enggak. Masa Allah berdusta? Enggak mungkin. Allah menyatakan itu pakai lan. Lan itu beda dengan la. Kalau la itu tidak, tidaknya itu temporer. Maksudnya ada batasan. Tapi kalau lan itu artinya tidak, itu enggak pakai batasan. Selamanya sampai kiamat tidak akan pernah berubah. Jadi orang Yahudi dan Nasrani sikapnya terhadap kaum muslimin, kaum mukminin tidak akan pernah berubah. Apa itu? Tidak ridho, tidak rela. Jadi kalau kaum muslimin ini maju, orang yang beriman itu maju, mereka enggak rela. Akan senantiasa berusaha untuk mematahkan. Dengan berbagai macam cara, mereka akan bikin cara-cara tipu dayanya. Dan ini yang ngasih tahu Allah. Sampai kapan itu? Sampai kita mengikuti milah mereka. Milah di sana diterjemahkan agama. Tapi tidak hanya agama, sampai kita itu mengikuti cara atau gaya hidup mereka. Tapi alhamdulillah walhasil sudah berhasil. Ya, kalau kita lihat perkembangan sampai saat ini dari populasi kaum muslimin dari 7 miliar, ya kurang lebih 2 miliar kaum muslimin yang ada di Indonesia itu sudah 80% mengikuti milah mereka. Gaya-gaya hidupnya, cara berpakaiannya, ya, cara makannya dan lain sebagainya itu sudah mengikuti mereka walaupun agamanya belum seperti mereka. Oleh karena itu kita mesti waspada dengan dengan mengenal sifat-sifat ahlul kitab ini yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kita jadi waspada, ya kan? Oh, jadi kalau mereka itu kelihatannya baik dengan kita ini enggak benar. Ya betul, enggak benar. Kan mereka ngasih bantuan. Ya enggak benar, dia punya maksud lain. Nah, gitu ya kan. Yang nyatakan Allah, ya. Bapak Ibu hadirin walidarat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ini perlu juga ya kita ketahui, insya Allah ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Kalau kita itu melihat dari jauh hubungan antara Yahudi dan Nasrani sepertinya bersatu, Pak ya. Sepertinya baik-baik ya. Sepertinya kan? Sepertinya bekerja sama antara Yahudi dan Nasrani. Bekerja sama untuk menghancurkan Islam, ya. Kalau kita lihat dari jarak jauh. Tapi setelah dicocokkan dengan Al-Quran, ternyata antara mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani sendiri satu sama lain saling mencaci maki, satu sama lain saling merendahkan, satu sama lain saling menghina. Ya, coba nanti dibuka ya. Pokoknya 110 sampai 112 lah. Apa yang mereka lakukan ya antara Yahudi dan Nasrani itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya begini, ulun agak lupa ayatnya. Sesungguhnya orang Yahudi itu memberikan penilaian kepada orang Nasrani itu, orang Nasrani itu nggak punya apa-apa. Itu. Kemudian orang Nasrani memberikan penilaian kepada orang Yahudi itu nggak punya apa-apa juga, nggak punya kelebihan juga. Itu.
Ternyata mereka satu sama lain juga saling menjatuhkan. Untuk apa itu? Nah, untuk diperlihatkan kepada kita sebenarnya itu hikmahnya luar biasa. Dengan mengetahui kelemahan mereka, ini menguntungkan bagi kaum muslimin. Oh, kalau kita dalam sebuah pertempuran, kalau tahu kelemahan musuh, maka mudah untuk merobohkannya. Tapi kalau nggak tahu kelemahannya, nah di sini itu Allah ngasih tahu kepada kita kelemahan mereka. Makanya kalau kaum muslimin menyerang mereka, insya Allah kalah, karena mereka sebenarnya tidak bersatu satu sama lain. Ya, ini. Terus apa manfaatnya kita mengetahui sifat-sifat mereka? Yang pertama sebagai ilmu pengetahuan. Suatu saat anak cucu kita misalnya kan bertanya, ada soal misalnya kan, apa toh Pak sifatnya orang ahlu kitab? Oh, menurut penjelasan dari Pak Ustadz waktu ceramah itu berdasarkan Al-Baqarah ayat 44, mereka suka mengajak-ajak kebaikan tapi mereka sendiri tidak melakukan. Jadi kalau ada orang yang berbuat seperti itu, nah berarti itu sudah tanda-tanda walaupun agamanya Islam itu ya. Nah, yang keduanya, yang ketiganya, yang keempatnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat kita mengetahui, kita jadi hati-hati, kita jadi waspada terhadap mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan mengetahui sifat-sifat mereka, gelaran-gelaran mereka, balasan Allah kepada mereka, maka kita juga jadi semangat untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang beriman, kemudian ada harapan masuk surga dan diberikan sebagai khairul bariyah dan lain sebagainya. Ini manfaat daripada kita mengetahui, ya, mengenal lebih jauh terhadap sifat-sifat ahlul kitab. Kenapa disebut ahlul kitab? Apakah mereka punya keahlian dalam menyusun kitab? Bukan. Apakah mereka menguasai kandungan Alkitab? Bukan. Apakah mereka yang memalsukan kitab suci mereka menjadi tidak asli? Juga bukan. Lalu apa? Ini sudah sunatullah. Ini sudah dari sononya, bahwa orang yang pernah diberikan Alkitab kepada mereka maka disebut ahlul kitab. Keluarga orang yang pernah diberikan kitab melalui nabi mereka. Dari kalangan Yahudi diberikan Taurat sebagai pegangan dalam mengatur kehidupan kaumnya, khusus untuk Bani Israel. Nah, kemudian untuk Bani Israel yang dipimpin oleh Isa itu dikasih kitab Injil. Kemudian dari kalangan Bani Israel dikasih kitab Zabur, tapi ini bukan kitab seperti Taurat dan Injil, tetapi sebagai nasihat-nasihat, ya, amsal-amsal, permisalan-permisalan untuk manusia ketika itu. Ini ada di dalam kitab Zabur. Tapi sampai saat ini kitab Zabur itu seperti apa, ulun juga belum pernah tahu. Mungkin kalau browsing mungkin ada ya, mungkin ya. Zabur itu isinya apa gitu ya. Kalau Taurat Injil itu isinya itu sama, yaitu mengajarkan tentang tauhid, ya. Hanya saja tata cara ibadahnya tidak selengkap ketika Rasulullah SAW diutus yang ada di dalam Al-Quran. Nah, karena itu Allah memberikan label kepada mereka, stempel nama kepada mereka, yaitu ahlul kitab. Itu ya. Pokoknya orang yang pernah dikasih kitab itu disebut ahlul kitab. Terus kita kaum muslimin setelah Rasulullah diutus, Al-Quran juga disebut kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tilka ayatul kitab, ini adalah Alkitab. Jadi maksudnya Al-Quran itu juga disebut kitab.
Nah, kemudian bedanya kalau kita itu mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran lebih jauh, bukan disebut ahlul kitab, ya, tidak. Tetapi kita diberikan gelar ahlullah, ahlul Quran. Jadi orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang suka mengkaji Al-Quran, itu menjadi ahlinya Allah, keluarganya Allah. Ini luar biasa, ya. Nah, manfaat daripada kita mengenal Al-Quran, kita bisa mengetahui sebenarnya orang ahli kitab itu perilakunya seperti apa. Dan itu gamblang sekali. Jadi Al-Quran itu kalau bicara tentang itu tidak ada tedeng aling-aling, ya. Makanya manfaatnya luar biasa. Kita mengetahui bahwa mereka itu pemalsu kitab suci, itu kan dari Quran, ya kan? Kalau Quran tidak memberitahu, ya nggak tahu kita. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka di surah Al-Baqarah ayat 79. Di situ Allah mengecam kepada mereka dari kalangan ahli kitab yang menulis kitab dengan tangan mereka. Kenapa kok dikecam? Karena mereka mengatakan hadza min indillah. Ini tulisan ini dari sisi Allah. Maksudnya ini firman Allah, padahal tulisan sendiri. Setelah melihat Taurat atau melihat Injil, kemudian diubah-ubahnya. Yang kira-kira menguntungkan ditulis, yang tidak menguntungkan tidak ditulis, ya. Misalnya berita tentang nabi terakhir yang namanya Ahmad, ya enggak ditulis. Yang apa namanya, kitab yang palsu, yang dipalsukan enggak ada. Tapi yang masih asli ada, ya. Itu. Kenapa? Karena ini akan merugikan mereka. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu kita jadi tahu, oh ternyata itu toh. Apa tujuannya itu? Liyastaru bihi tsamanan qalila. Jadi tujuan mereka memalsukan kitab itu untuk mendapatkan sesuatu yang remeh, yang murah. Apa itu? Dunia. Jadi mereka melakukan seperti itu karena ingin mendapatkan dunia beserta krunya. Ya, kita ini kalau bicara tentang dunia tidak terlepas dari 4 ta. Ya. Wanita, harta, tahta, kuota, ya kan? Nah, Toyota, kereta, dan lain sebagainya. Ini. Tetapi nanti lebih jelas lagi kalau kita ingin tahu dunia itu apa, maka lihat surah Al-Imran ayat 14. Ada 6 macam. Apa itu 6 macam? Yang pertama wanita, terus anak-anak, harta benda yang melimpah dalam bentuk emas dan perak, kemudian kendaraan yang bermerek, kalau waktu itu kan tunggangan ya, yang bermerek, kemudian perkebunan dan peternakan. Tapi itu untuk kehidupan di dunia. Di akhirat Allah punya yang lebih baik lagi, ya kan? Nah itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, sebagai tambahan kalau kita mempelajari Al-Quran, ya, apa tambahan informasinya? Ulun pernah mendengar, menyaksikan, mengikuti sebuah kajian di mana seorang narasumber itu menyampaikan tentang manfaat kita itu mempelajari Al-Quran. Selain menambah kecerdasan, selain ya, itu manfaatnya luar biasa. Orang yang mendalami Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, itu berarti orang itu cinta kepada Allah. Itu. Jadi kalau untuk menunjukkan bahwa ciri orang yang cinta kepada Allah itu mereka cinta kepada Al-Quran. Terus kalau ciri orang yang cinta kepada Al-Quran, maka dia cinta kepada Rasulullah. Ciri orang yang cinta kepada Rasulullah, maka
dia cinta dengan sunnahnya. Ciri orang yang cinta dengan sunnahnya Nabi, sunnahnya Rasulullah, dia cinta banget terhadap akhirat. Ciri orang yang cinta kepada akhirat, dia tidak terlalu cinta alias benci kepada dunia. Ciri orang yang benci kepada dunia karena mengedepankan akhirat, setiap yang mereka dapatkan dari dunia itu maka dia arahkan ke akhirat. Jadi urut-urutannya begitu. Cinta kepada Allah berarti cinta Al-Quran, cinta Al-Quran berarti cinta pada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah berarti cinta pada sunnahnya, cinta pada sunnahnya berarti cinta akhirat, cinta akhirat berarti cinta kepada kurang begitu mencintai dunia begitu ya. Kemudian kalau toh kita itu mengambil dunia, itu pun untuk kepentingan akhirat. Nah jadi kalau kita itu mencoba untuk menggali, mempelajari, menghayati, merenungkan Al-Quran beserta isinya, maka selain Allah akan tambahkan beberapa kecerdasan kepada kita, kita juga akan diberikan gelar. Nah, gelarnya apa tadi? Ahlul Quran, Ahlullah. Nah kemudian yang selanjutnya, orang yang berkecimpung di dunia Al-Quran. Jadi gini, kalau ada orang yang berkecimpung di dunia Al-Quran itu yang terlibat tuh banyak, ada panitianya. Misalnya ini kajian, jadi siapa panitianya, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, terus macam-macamnya, yang tukang mengundang, ya memberitahu, men-share jadwal siapa, ustadznya siapa, itu semuanya terlibat, semua mendapatkan bagian yang sama, ya walaupun beda-beda bagiannya. Nah orang yang seperti itu, ya itu juga termasuk Ahlul Quran, ahlunya Allah. Nah maka kemudian yang ada kegiatan Al-Quran itu menggemparkan penduduk langit. Nah, jadi kita ini sedang menggemparkan penduduk langit. Kita dikenal oleh makhluk yang ada di langit. Siapa mereka? Para malaikat. Kalau kita sudah dikenal di langit, ya, para malaikat sudah kenal kepada kita. Kok bisa ya? Malaikat kok bisa kenal? Karena yang memberitahu Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa apabila kita itu berada di majelis taklim seperti ini, ya, duduk-duduk seperti ini walaupun sebentar, maka kita dibanggakan oleh Allah. Nama kita disebut-sebut di hadapan para malaikat. Oh, nama kita ini disebut itu Pak Haji Hasbullah dan kawan-kawan, sebut semua, di absen, ya kan? Kalau misalnya rutin gitu ya, setiap kajian hadir kok tiba-tiba ada halangan nggak hadir, tetap di absen. Ya, karena apa? Karena memang sudah menjadi kebiasaan. Itulah indahnya Islam itu. Jadi kita ini di absen oleh Allah. Namanya disebut satu persatu. Makanya supaya disebut namanya sampaikan kepada panitia ya. Insya Allah. Walaupun nggak begitu juga disebut, ya kan. Nah. Kemudian yang kedua, Allah curahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini. Padahal orang dimasukkan surganya Allah itu bukan karena semata-mata amal solehnya, tapi karena rahmatnya, karena kasih sayang Allah, kemudian Allah memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya. Salah satu wasilah, cara atau agar Allah memberikan rahmat, salah satu caranya hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, jadi habis waktunya ya kan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT.
Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati, meridhoi kita semua. Belum mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.